warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan begitu banyak nikmat yang diberikan, terutama nikmat iman, Islam, sehat. Semoga kegiatan sore hari ini bisa berjalan lancar dan memberi banyak manfaat untuk kita dan untuk banyak orang. Selanjutnya, Hafid akan dibimbing oleh Bija. Kepada Bija, kami persilakan. Aisyah yang madalan yang kami sayangi, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan semuanya ya, guru karyawan, insya Allah. Hanya satu yang izin tidak bisa, tidak, karena sudah mudik ya. Alhamdulillah, patut kita syukuri bersama. Kebersamaan kita insya Allah terus terjalin, dan di Ramadan ini yang di akhir-akhir tinggal 3 hari ya, tinggal 3 hari, semoga kita semuanya diberikan kelapangan, diberikan kesempatan, kekuatan, sehingga bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menambah amal ibadah kita. Salawat dan salam. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi semua. Ibu, bapak yang kami hormati, Ibu Nawa, Kepala Sekolah KPTK Nyai Ahmad Dahlan. Kebetulan saya kenal beliau sejak anaknya yang pertama di SD Muhammadiyah Pakel. Saya di sana 2012. Tepat 11 tahun saya di SD Muhammadiyah Pakel, April per April hari ini. Bu Asri, kebetulan anaknya yang pertama juga di sana, saya ngajar anaknya, dan beberapa yang lain, Mas Wildan, saya pernah mengajar. Alhamdulillah, sore hari ini kita ketemu dalam frekuensi dan gelombang yang sama, insya Allah ya. Jauh-jauh hari saya sudah dihubungi. Alhamdulillah saya bisa, karena memang untuk tahun ini saya lebih banyak di luar Jogja. Saya ngisinya di Gunung Kidul, di Bantul, gitu kan, di luar kota maksud saya. Dan kebanyakan alhamdulillah juga setiap pulang itu selalu dapat doa dan 2M. Makasih Mas. Saestu. Kemarin saya ngisi pengajian di sana, Gunung Kidul, jarak dari rumah 35 kilo. Jadwal saya hari Sabtu, saya berangkat hujan deras banget. Sampai sana ternyata masjidnya sepi. Kira-kira kenapa sepi? Kira-kira kenapa? Sudah selesai. Oh, yang isi saya kok. Karena hujan. Salah jadwal. Salah semua jawabannya. Yang betul adalah karena ketua takmirnya mengajukan di hari Jumat, sehingga Sabtu ditiadakan tanpa konfirmasi. Itulah resiko penceramah ini desa-desa gitu. Pernah saya ditempel sana pabrik plastik. Saya ngisi di sana, saya pakai motor 32 kilo. Saya sampai sana sudah seperti ini. Pembawa acara sudah membacakan acara, sampailah dipanggil. Monggo pengajian akan diisi oleh Ustadz Dadang Iriawan. Bukan Dadang coba. Ternyata singkat cerita yang nyari keponakannya yang punya pabrik sudah fix dengan saya tanggalnya. Istrinya yang punya pabrik juga nyari. Kan nggak mungkin dong suami memilih ponakan daripada istri. Mengatakan omah dipentalongi bojone kan. Memenangkan istrinya, ya sudah wassalam. Tidak apa-apa itu resiko. Sang isi kultum juga dipandak sana 13 kilo atau berapa. Karena saya pakai Google Map, belum pernah kesana.
lewat jalan Selarong. Wah, gue duit mana? Sampai sana tiba-tiba setelah kultum, kan biasa setelah terawih kan kita salaman gitu kan. 10 orang yang saya salami, pikir saya wah ini yang ke-10 ini pasti ada salam tempel nih. Ternyata apa? Makasih mas. Nggak apa-apa, saya ini real. Cuma cerita saja ya. Artinya apa? Kalau mencari ustadz diusahakan satu pintu. Jangan sampai si A langsung cari ustadz, si B juga ikut cari ustadz. Kalau di masjid saya, kultum itu tak batasi maksimal 10 menit. Kok lebih dari itu mik mati sendiri. Saya sebab apa? Ngapain lama-lama? Pengajian intinya gue ngejar apik. Awak dhewe nek pun ngerti iki sing apik, iki sing ora apik, ini yang bagus, ini yang kurang bagus, pun selesai pengajiannya. Udah tahu kan? Apalagi ini Bapak Ibu guru sudah tahu mana yang bagus, mana yang kurang bagus, selesai pengajiannya. Inti pengajian menjelang berbuka itu bukan pengajian atau ustaznya, tapi ini. Saya coba pengajian kok tapi enggak. Yang pernah mendengar di sini? Saya yakin populer. Loh, masa barusan? Doyan aja sudah pernah dengar loh. Tak kira dari sini dapatnya. Oh, oke. Diulangi ya. Apa mau Man salaka thariqan, barang siapa yang berjalan dalam sebuah perjalanan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu lahu, maka Allah akan memudahkan baginya thariqan ilal jannah, jalan menuju jalan loh, bukan surganya loh. Ya loh, jalan menuju surga. Jalannya bukan surganya. Maka surganya tergantung kita. Nek awake dhewe mau melewati jalan tersebut sampai surga. Nek wis arep tekan kok belok kanan apa belok kiri, ya enggak sampai. Maka itu motivasi bagi kita, begitu pentingnya ilmu bagi orang yang beriman. Bukan orang Islam, tapi orang yang beriman. Sebab apa? Dalam surat Al-Mujadalah dikatakan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Wong nek iman tok nek ora ilmu plongak-plongok. Tapi iman harus dibarengi memiliki ilmu, maka akan melahirkan yang namanya amal soleh. Amal soleh itu kalau dalam Islam dikatakan akhlak, kalau di dalam masyarakat budi pekerti. Maka akhlak ketika dibiasakan menjadi karakter. Kalau mboten ngajari ini nggih, tapi mau seperti itu. Anak saya itu akhirnya di rumah terbiasa. Mas nek maam sambil duduk tangan kanan, dalilnya mana? Nggak tahu dapat dari mana. Coba bapak dalilin di Pak. Begitu hebatnya anak saya, alhamdulillah mendapatkan ilmu itu. Memang harus dia kritis. Nek takon, kalau jawab kok dia urung mantep jawabannya. Takon terus. Mohon maaf Bu Umi, Bu Asri kalau di kelas anak saya seperti. Tapi insya Allah saya mohon doanya semoga anak saya nanti tetap semakin soleh, gitu kan. Seperti satu saat saya sambil nyetir gitu kan, ngantuk gitu, tapi nggak tak tutup, didalili saya. Bapak, nanti setannya masuk ke mulut loh. Artinya apa? Ketika itu sudah tertanam di anak, dibiasakan ternyata menjadi karakternya dia. Alhamdulillah, begitu hebatnya. Nggak bisa, karena sudah pensiun untuk anak-anaknya. Terima kasih. Ini cuma informasi saja. Besok benar diundang ke misalnya. Ya kembali ke materi. Itu belum materi tadi ya. Itu baru motivasi. Ini baterainya habis ya. Alhamdulillah. Disyukuri. Walaupun kadang-kadang tak dibuka. Ini tak hitung-hitung tak punya utang gaya semene. Tak bisa sesuk ngeweki putuku semene. Ora anu ya wah cetak kok ndak apa-apa. Bodoh THR urung metu toko sekolahnya. Iya yo awalnya. Tapi ketika saya meyakini bahwa Allah sudah memberikan rezeki yang sudah diatur, ditakar dan tidak mungkin terbuka, yakinlah itu. Sampai dengan ora sampai ora iso mangan, insyaallah saya sore. Kalau kita hidup nek sampai ora iso mangan, iku wae saya iso utang. Gitu? Tapi nek sampai ora iso mangan, ora iso utang, dia harus ngalamat nunggu waktu saja. Wassalam nggih.
Ampun nangis benar. Tidak ada yang perlu tangis ya. Artinya apa? Kehidupan kita yang sudah berjalan ini kita sudah jalani, insya Allah saya yakin rata-rata sudah separuh kehidupan. Kecuali sing nom-nom lagi 30, 35 wajar. Sudah 40 tahun ke atas, dan lebih dari separuh kehidupan. Asam, garam, manis, pahit itu sudah dilalui. Dan kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Siapa tahu hari ini pulang dari sini kemudian sampai rumah jangan dapat kabar inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Titik namanya. Siapa yang mau ngisi? Monggo duluan. Tidak ada ya. Kalaulah saya yang duluan, ya sudah takdir saya. Tapi saya lebih ikhlas ketika yang lain duluan daripada saya duluan. Tidak boleh. Kita sama-sama ikhlas ya. Ibu bapak semuanya. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang mulia, diangkat derajatnya oleh Allah, itu dalam hadis hanya 3. Ada yang pernah mendengar hadis ini? Yang pertama adalah saling memaafkan. Yang kedua adalah sedekah, dan yang ketiga adalah apa? Rendah hati atau tawadhu. 3. Maka benar kata Allah dalam Al-Quran itu, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka yang namanya takwa itu adalah manifestasi dari kita memiliki iman, memiliki ilmu, dan amal soleh. Itu manifestasi takwa. Maka mereka yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Maka ketika orang sudah diangkat derajatnya, pasti dia mendapatkan posisi tertinggi. Orang mungkin mau diangkat kok rendah, tidak mungkin. Diangkat oleh Allah, pasti mendapatkan posisi tertinggi. 3 yang harus kita lakukan. Saling memaafkan. Tadi sudah Ibu Kepala memaafkan. Karena konsep Al-Quran tidak ada. Coba kalau pernah ada, saya dikasih tahu ayat berapa atau surat apa. Dalam Al-Quran ada perintah bahwa kamu minta maaf lah, nggak ada. Dalam Al-Quran konsepnya adalah maafkanlah. Wal afina 'anil nas, maafkanlah manusia. Tidak ada, mohon maaf. Maka tanpa ada orang minta maaf, kalau kita orang yang beriman, teorinya kita harus memaafkan. Jujur ya. Di lembaga manapun, di tempat manapun, di pasar manapun, di perusahaan manapun, yang namanya manusia ada like and dislike. Walaupun ketemu kita saudara berpelukan, ya. Tapi siapa yang tahu isi hatinya? Tidak ada yang tahu. Maka like and dislike itu tidak perlu kita pikirkan. Yang penting ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, terserah dia mau berbuat apa kepada kita. Konsepnya. Tapi jangan seperti Isa Al-Masih ya. Ketika ditampar gigi kiri, berikanlah gigi pipi kanan. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita kok tidak disukai orang, ya sudah tidak apa-apa, kan tidak ada kewajiban buat kita untuk memuaskan semua orang di lingkungan kita. Betul kan? Betul, nggak usah nangis. Atau mungkin orang yang suka dengan kita tunjukkan kebaikan, tidak perlu. Karena orang yang suka dengan kita tanpa kita tunjukkan kebaikan kita sudah terlihat bagusnya. Wong nek sing seneng niku ya, wong nek canom. Subhanallah, alhamdulillah, ya Bu. Berapa? Wallahu akbar. Ya, ikhlas Pak. Ikhlas kan? Itu konsep ikhlas. Kita di hari ke-27 ini dijabah dari KPK. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jagalah kesehatan kami, kesehatan fisik dan pikiran kami, serta kesehatan finansial kami ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan kami ya Allah. Lancarkanlah dan mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Berikanlah kami kekuatan hati menjadi guru-guru di KPPK yang amat dalam ya Allah. Kami semata-mata hanya mengharap ridho ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika suatu saat kami mati, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, di akhir yang baik ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ujungkan marot pokok cekap semantan atau Allah kita buat durian buat pepaya. Cukup sekian sampai jumpa. Ujungnya kan ketiban judi masuk rumah sakit tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.